Alhamdulillahirrabbilalamin, kita jumpa lagi di channel Sejenak Pagi YouTube ini. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku ini dimulakan oleh Allah, bulan Muharram termasuk bulan suci. Siapa yang berbuat baik, maka pahalanya dilipat gandakan yang sangat luar biasa. Sebaliknya saudaraku, siapa yang berbuat negatif di bulan Muharram ini, itu akan juga dapat gencetan yang juga dahsyatnya berlipat. Jadi positif akan dilipat gandakan positif, negatif akan dilipatkan negatif. Auzubillah min dzalik. Maka dari itu, jangan kotori hati ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada sebungkah daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Bongkahan daging itu adalah kol, hati. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan kotori hati ini. Tempat iman itu ada. Sebagaimana surat Hujurat ayat 7. Yang terjemahannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Namun Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah di hatimu. Supaya kita ini menjadi hati ini luar biasa. Mau tidak mau, harus beriman. Kita punya rukun iman yang 6 itu. Lalu bagaimana tempat kasih sayang? Tempat kasih sayang dan cinta itu ada di surat Al-Anfal ayat 63. Dan yang mempersatukan hati mereka, itulah kasih sayang. Bagaimana suami istri, orang tua dengan anak, guru dengan murid, atau dibalik, dan seterusnya. Habbu minan nas, berkasih sayanglah kita. Tempat ketentraman itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Agar kita tentram, tenang, tidak kemerungsung, fokus dalam setiap tingkah, maka lakukan zikir, mengingat Allah perbanyak. Minimal istighfar dan sholawat saudaraku diperbanyak. Minimal. Lalu bagaimana tempat kebersihan itu? Menyangkut hati. Surat Al-Imran 154 yang terjemahannya, dan untuk membersihkan apa yang ada di hatimu, maka pembersihannya adalah hati. Kalau di dalam Wali Songo kita kenal ada tombo hati, ada 5 sebagai membuat hati ini menjadi tidak sakit: membaca Al-Quran, berzikir yang lama, sholat tahajud, berpuasa sunnah di luar Ramadan, berkumpullah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang positif. Itu pembersihannya justru dari hatimu harus dibersihkan dengan itu. Kalau tidak, capek kita. Capek apalagi bergantung pada manusia. Kecewa nantinya kita. Bagaimana tempat daripada keterikatan? Tempat keterikatan sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 14. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Allah. Artinya kita harus keterikatan yang bernama La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itu namanya kita keterikatan. Kalau kita tempat dakwah di mana? Surat Al-Hajj 32. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka ia sesungguhnya timbul ketakwaan dari hati. Jadi takwa itu harus ada di dalam hati ini. Syiar, kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran 134, ciri-ciri takwa itu loman, tahan marah, dan memaafkan. Bagaimana tempat ketenangan? Tempat ketenangan itu
ada di dalam surat surat Al-Fat ayat 4 yang terjemahnya, Dia yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin sebagai keimanan mereka bertambah. Kalau melihat surat-surat ayat-ayat Al-Quran tadi, saudaraku, sudah cukup banyak yang mesti kita harus praktekkan. Membaca dapat pahala, oke. Karena membaca Al-Quran itu dapat pahala. Di sisi lain, siapa yang membaca Al-Quran akan tenang hatinya, akan bersih, sebagai obat, sebagai apa buahnya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran juga ada yang namanya tentang hati yang tadi sudah kita bahas satu-satu. Maka dari itu, saudaraku, sudah waktunya kita untuk membersihkan hati dengan berpikir positif, berkata positif, beraction, bergerak positif. Jangan sia-siakan waktu yang tidak pernah akan kembali lagi, kecuali next kalau itu diberi kesempatan kita hidup. Kemarin sebuah mimpi, esok ada harapan, hari ini mesti kita kerja keras, membuktikan diri sebagai hamba yang terbaik. Jangan kotori hati ini.